Hai, selamat datang ke MD Ian Studio. Di video ini kami akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Reaper of the Drifting Moon Part kedua. Untuk anda yang baru saja menyertai video ini, kami sarankan anda menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar anda dapat memahami alur ceritanya. Dan jangan lupa follow. Di part sebelumnya, Piewo yang cuba mencongkil dinding batu itu dengan jarinya, tapi itu hanyalah sia-sia yang membuatkan jarinya terluka dan sedikit mengeluarkan darah. Saat rasa putus asa mula bermain di fikiran Piewo, lalu seseorang tiba-tiba muncul di depannya dan yang ternyata Piewo mula berhalusinasi melihat dirinya yang lain mendekat padanya dan mengatakan, "Ini sangatlah lucu, padahal kau boleh menyerah saja dari bertahan hidup. Lagi pula hidup kau tidak ada yang istimewanya. Hidup juga sebatang kara Hidup juga sebatang kara berjuang sekeras ini untuk mempertahankan hidupmu sangatlah bodoh. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan tenaga. Jika kau menyerah, kau akan tenang selamanya." Di saat Piewo mula rasa ingin menyerah, tiba-tiba Piewo kembali tersedar dari halusinasinya dan berkata, "Tidak, aku akan selamat, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan tenang jika mati seperti ini. Sebelum aku mati, aku ingin membalaskan dendamku pada orang yang memerangkapku itu. Atau setidaknya aku dapat melukai orang itu sekali sahaja. Sebelum itu terjadi, aku tidak akan mati di sini," ucapnya. Dalam kegelapan yang sangat pekat, walaupun Piewo membuka mata selebar-lebarnya, Piewo tetap tidak akan dapat melihat apapun. Namun Piewo cuba bangun dan bergerak ke satu arah sambil memegang dinding batu tersebut. Dan dia merasakan tangannya menyentuh tumbuhan seperti lumut, lalu dia mencengkang lumut itu. "Apakah ini dapat dimakan? Tapi untuk tetap bertahan hidup, aku harus memakan tumbuhan ini," ucapnya. Merasakan tubuhnya baik-baik saja selepas memakan lumut itu. Sambil menitiskan air mata, dia terus memakan lumut itu sambil mengatakan, "Aku pasti akan selamat dan aku harus selamat dari tempat ini." Setelah itu, Piewo pun berdiri dan berjalan ke setiap sudut di tempat itu. Oleh kerana tempat itu sangat gelap, Piewo berjalan sambil menyentuh dinding batu tersebut. Dan akhirnya Piewo memperkirakan keluasan tempat ini setidaknya 9 meter persegi, ucapnya. Dan tiba-tiba terlihat sedikit cahaya mula menerangi ruangannya. Ternyata seseorang yang membuka sedikit dari pintu kecil tersebut untuk memberinya makanan. Lalu Piewo mengambil makanan tersebut dan melihat 5 jenis makanan sisa yang berada di dalamnya. Berdasarkan 5 jenis makanan ini, setidaknya ada 5 orang atau lebih di luar sana. Kalau begitu, ada kemungkinan bukan hanya aku saja yang dikurung di tempat ini, fikirnya. Ditambah lagi ada 5 atau lebih penjaga dan sepertinya ada 5 orang atau juga lebih yang situasinya sama dengan dirinya. Lalu Piewo pun memakan makanan sisa itu dan berkata, setidaknya ini lebih baik daripada lumut sebelumnya. Yalah, lumut dengan nasi lah. Banding apalah kau. Setelah beberapa hari terlihat, kini Piewo yang mula melatih fisiknya sambil memikirkan sampai bila orang itu ingin mengurungnya di sini. "Sudah 4 bulan semenjak aku dikurung di tempat ini. Para penjaga hanya membuka pintu kecil sekali sehari untuk memberiku makanan. Selain itu mereka sama sekali tidak bersuara. Aku akan menjadi gila kerana situasi seperti ini," ucapnya. Lama-kelamaan Piewo sedikit mula dapat melihat walaupun sama-sama di dalam kegelapan. Oleh kerana sudah terlalu lama berada di dalam kegelapan yang sangat pekat, matanya mula beradaptasi dengan kegelapan. Dan inderanya juga semakin sensitif. Dia juga mula dapat merasakan pergerakan para serangga-serangga kecil di dalam kegelapan. Terlihat ada seekor ular berbisa yang mendekat padanya. Terdengar ada pergerakan, apakah itu seekor lipan, fikirnya. Tiba-tiba ular itu membelit dan ular itu mula menyerang dan menggigit lengannya.
Ini terlalu sakit. Seluruh tubuhku terasa seperti terbakar, ucapnya. Piowo yang mengerang kesakitan yang amat. Ini tidak dapat diucap dengan kata-kata, ucap admin. Namun lama-kelamaan tubuh Piowo mula dapat membersihkan racun dengan sendiri walaupun tidak sepenuhnya. Tapi kepada penonton semua kami ingatkan kalau mengalami situasi seperti ini cepat-cepatlah ke hospital. Kerana ini hanyalah komik semata-mata, jangan cuba-cuba tiru. Okey, sambung. Kini diperlihatkan pintu kecil mula terbuka menandakan para penjaga akan memberinya makanan. Terlihat Piowo yang masih menahan kesakitan akibat racun ular sebelumnya merangkak untuk mencapai makanan tersebut. Aku tidak akan mati, aku akan bertahan hidup, ucapnya. Setelah keadaan tubuh Piowo sepenuhnya membaik, Piowo mula dapat melihat ular itu dengan jelas. Jadi seperti itu wujudmu. Aku hampir mati akibat racun makhluk ini, ucapnya. Sepertinya ada yang berubah dari tubuhku selama masa pembersihan racun makhluk ini. Malah penglihatanku semakin jelas, makhluk ini sangat menarik, ucapnya sambil menghulurkan tangannya pada ular tersebut. Aku pernah mendengar cerita tentang orang yang akan menjadi kuat setelah terselamat dari racun ular, ucapnya. Piowo cuba mencapai ular tersebut bertujuan untuk mendapat kekebalan tubuh dari racun. Dan ular itu mula memberikan gigitan kedua kalinya. Terlihat racun ular dengan cepat menjalar melalui saluran darah Piowo yang menahan kesakitan seolah-olah tubuhnya terbakar dari dalam. Apakah keputusanku ini salah? Tapi gigitan ini tidaklah seburuk gigitan yang sebelumnya, ucap Piowo. Ular meskipun penglihatannya berkurang akibat kegelapan, tapi sifat semula jadinya sebagai pemangsa tidaklah hilang. Dengan diam dan perlahan mendekati mangsa, bahkan terkadang menipu mangsa dengan suara dan penyamaran. Meski begitu, ular tidaklah serakah. Setelah menyelesaikan makannya, ular tidaklah membuat kesalahan bodoh seperti mengganggu makhluk lain atau mengejar makhluk yang lebih lemah darinya. Kurasa hanya kita berdua yang dapat berfikir di tempat seperti ini, ucap Piowo. Tiba-tiba terjadi satu getaran yang membuat Piowo sedikit agak panik dan terlihat pintu kurungannya juga mulai terbuka yang membuat Piowo sedikit panik plus hairan, maka jadilah tanda tanya. Piowo mula melangkah keluar dari kurungannya dan terlihat lorong yang panjang dan gelap. Setiap 20 meter juga mempunyai ruangan kurungan yang lain. Ruangan berikutnya berjarak sekitar 20 meter, jadi itulah sebabnya aku tidak merasakan keberadaan yang lain, ucapnya. Tiba-tiba terhidu bau yang sangat menyengat. Bau ini. Lalu dia membuka pintu ruangan tersebut, lalu terlihat satu jasad yang telah pun membusuk. Dari jasad yang membusuk memanglah tidak jelas, tapi berdasarkan bentuk tubuhnya dia pasti sebaya denganku, ucapnya sambil meninggalkan ruangan tersebut. Saat Piowo membuka pintu terakhir di lorong tempatnya berada, tiba-tiba terlihat seorang lelaki dan juga wanita yang berada di balik-balik bayangan kegelapan. Dan cukup dulu sampai di sini untuk part keduanya, dan sampai jumpa di part-part berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Jika anda menyukai video ini, tinggalkan sekerat kata in the comment section di bawah. Terima kasih. Bye-bye.